doaku bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bisa jadi kita pernah tergoda untuk mempertanyakan keyakinan iman kita, karena kenyataan hidup sepertinya tidak sesuai dengan keyakinan iman kita. Orang fasik hidupnya sejahtera, sedangkan orang yang setia justru menderita. Masih adakah gunanya setia kepada Allah? Melalui Nabi Maleakhi, Allah menjawab pertanyaan kita. Allah menyatakan bahwa Ia memperhatikan perilaku setiap orang dan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Kelak Allah akan membuat pembedaan yang sangat jelas antara orang benar dan orang jahat. Orang benar akan diselamatkan, sedang orang jahat akan dihukum. Dalam pertemuan keempat ini, kita mau melihat bahwa Allah memanggil kita untuk memperbarui relasi dengannya melalui ketaatan terhadap perintah-perintahnya. Karena Ia menghendaki kita hidup berbahagia, tidak saja di dunia ini sekarang ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Marilah kita doakan bersama-sama doa pembukaan halaman 40. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa hadir di dalam hidup orang yang mengasihi-Mu dan mengungkapkan kasih itu dengan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Melalui Nabi Maleakhi, Engkau mengingatkan kami supaya senantiasa setia kepada-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami yang lemah ini supaya setia kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendaraskan bergantian dari Mbak Irya
ke sana. Kebetulan ibu-ibu semua. Ini bait yang ke-13, ayat yang ke-13. Kemudian dari pagi ke sini sampai di luar sana itu yang genap. Marilah kita mendengarkan sabda, kita baca pelan-pelan. Ibu-ibu dahulu, monggo. Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untuknya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tapi juga luput meskipun mereka orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan mereka yang setia menjadi milik kesayangan Tuhan pada hari Tuhan bertindak. Saya menambahkan bahwa Tuhan akan menjadikan kita disayangi seperti Dia menyayangi. Salah. Tuhan menyayangi seperti seseorang menyayangi anaknya. Dia akan melayani dia akan melayani anaknya. Matur nuwun. Mungkin yang lain masih ada? Bapak Ibu, kok kalau saya itu punya apa ya? Ngemis ke apa jadi? Nyampur. Kemarin waktu saya ingat di gereja itu Romo Kendal membacakan tentang orang kaya yang selalu memakai jubah ungu yang halus. Kemudian yang satu itu Lazarus, tapi bukan Lazarus adine Marta Maria. Jadi Lazarus yang lain. Nah, Lazarus ini orang miskin. Nah, saya kok dengan bacaan yang ini kok ada pesan yang hampir sama. Intinya bahwa orang kaya tadi hidup dalam kemewahannya, tetapi hatinya tidak punya melekat dengan hartanya. Jadi nuhanke bondo. Karena si Lazarus yang miskin itu sakit, lapar, mau minta gogrokan dari mejanya pun tidak dikasih. Dan setelah meninggal semua, si orang kaya tadi melihat bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ini ya orang kok di pangku begini, tapi itu kalimat apa Bu Elia orang ngerti? Kiasan. Dia ada dia dalam
kebahagiaannya dalam surga. Nah, ini tetap ngeyel si wong sugih mau. Oh, Bapak Abraham, mbok nek ana saksi wong sing wis meninggal ngandani sedulurku isih 5 ning omah. Engko ben aja nasib kaya aku. Tetapi Bapak Abraham awong karo Nabi Musa ana nabi-nabi yang lain aja tidak digugui, tidak di orang gugu. Nah, apa meneh kalau ada orang bangkit dari mati pun ya tetap tidak digugu karena kedegilan hati. Nah, saya mengambil benang merah bahwa kita itu orang Katolik percaya kalau hidup kita di dunia itu hanya sementara. Besok hidup yang kekal itu ada di surga bersama Bapa di surga. Nah, kalau tadi pagi kok ada kecemburuan di dalam ini wong sing uripe nerjang karo wong aler ing Gusti we kok malah uripe kepenak. Mungkin hasil korupsi juga bisa. Nah, itu secara duniawi dia tercukupi segalanya. Tetapi nanti awake dhewe umur awake dhewe paling 80 wis sampai banget ya Pak Jokowi. Itu 5. Oh, yes. Nah, itu dibandingkan besok kita di alam sana itu sak langgengi. Nah, kita sebagai orang Katolik percaya bahwa awake dhewe wis dibaptis ning yo ora kok yo dumeh awake dhewe wis ditebus ki yo saenake dhewe le urip. Nah, kita tetap dalam koridor tuntunan agama kita. Diperhatikan oleh Allah. Allah begitu sabar sehingga tidak kunjung menghukum mereka. Ayat 15. Karena itu ada orang-orang Yahudi yang tidak lagi mau peduli pada kehendak Allah dan hidup sekehendak hati mereka. Yang kedua, orang yang takut akan Allah membentuk kelompok lain. Mereka memahami kehendak Allah, beribadah kepadanya dengan setia dan laku benar kepada sesamanya. Mereka percaya bahwa Allah memperhatikan, mendengar, dan mengingat kata-kata mereka, serta mau menjalin hubungan yang akrab dengan mereka. Ayat 16. Nabi Maleakhi berkata kepada kelompok orang yang setia ini bahwa ada sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Ayat 16b. Namun nama orang-orang yang setia akan dicatat dalam kitab itu, sedangkan nama orang yang berdosa akan dihapus. Awake dhewe wis dibaptis, wis dimenteraikan, jarine wis tertulis calon penghuni surga. Betul, Bu? Oke. Dalam ya orang suci itu tidak zaman dulu, zaman sekarang pun juga ada tuh, Bu. Oh, bukan, itu hanya Bu. Hanya biasa. Prodiakon itu juga umat biasa, Bu. Jadi ning matur nuwun diparengke amin. Kemudian Allah berfirman kepada kedua kelompok ini bahwa akan tiba hari penghakiman. Pada hari itu akan menjadi jelas perbedaan antara orang yang setia dan orang yang fasik. Ayat 18.
Orang-orang fasik akan menjadi seperti jerami yang terbakar sampai habis. Sedangkan orang-orang yang setia akan bersukacita karena Allah akan menerbitkan surya kebenaran yang membawa pemulihan bagi mereka. Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Mereka akan menjadi milik kesayangannya yang ia kasihi seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Jadi Gusti awake dhewe iki ya wong Kristen wong Katolik menyebut kami titipkan ke Pak Sugi. Jadi itu kita balik. Dan itu dalam bentuk jantung hati dan dengan duri biarlah Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang nantinya menebus mencurahkan darahnya untuk kita semua, dan itu ada di dalam sakramen Maha Kudus tentunya. Kemudian hati kita, saya menggambarkannya dengan jantung hati yang putih. Dari berbagai bentuk kemarin saya begitu hafal, ada yang ambil kecil, ada yang besar, yang jelas itu dosa bab kita semua, dosa umat Don Bosco waktu itu yang hadir 36. Lalu yang kedua itu yang hadir 30. Yang kedua memang relasi dengan sesama tidak terlepas, tidak hanya eksklusif untuk umat Don Bosco, tapi dengan siapapun juga. Ada kadangkala kita itu kalau bahasanya anak-anak itu selevel ya, cycle. Jadi berkelompok tidak bisa membaur. Jadi misalnya saya kalau dengan Mbak Hartinah cocok sekali, tapi nanti kalau dengan Bu Joko hanya diam saja misalnya. Jadi dengan siapapun kita harus menyapa dulu, terbuka, tidak hanya eksklusif. Nah, itu bisa juga ke masyarakat dan meluas sampai ke dunia seperti harapan Paus sendiri di dalam tahun jubilium dengan pengharapan untuk kedamaian dan ketentraman dunia, berangkat dari diri kita dulu. Kemudian juga dari dinamika yang ada, karena saya bagi waktu itu 4 kelompok ini saya rangkum karena ada Bapak Ibu yang tidak hadir juga, biar nanti bisa semua karena ini finalnya. Dengan 4 kelompok berarti kan asal, tidak kemudian 4 bersebelahan. Ini karena sudah bersebelahan mungkin tadi udah ngobrol misalnya. Jadi dengan 4 acak langsung. Kemudian juga itu mewakili, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Maka memang saya balik meskipun itu sama. Dan dengan pesan yang ada dari gambar, sebenarnya gambarnya itu Kokorono, itu tokoh kartun kapak yang sebenarnya lucu dan mudah. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak fokus akan melebar. Informasi itu bisa ditambahi, dikurangi, terlebih kalau yang jelek itu seringkali bumbunya banyak banget. Kalau yang baik itu kadang-kadang mungkin kita agak nyinyir ya, misalnya kayak gitu. Nah, dari sebenarnya saya bawa juga karena itu dari KSN kan itu pemulihan dan pertumbuhan perkembangan iman kita. Hanya kelompok satu ini kelompoknya Pak Wid. Nah, jadi mirip karena kata. Jadi paling tidak kata matanya gede, tapi kakinya ini kaki orang, nggak apa-apa. Kemudian kelompok dua itu kelompoknya Pak Prantono, Pak Parjo, Mbak Hartina. Ini yang gambar Pak Samiti, tapi kan ini kerja kelompok, karena informasi dari belakang, jadi jangan salahkan yang gambar. Karena yang kadang-kadang seperti ini kita menyalahkan pelaksana terakhir, padahal kan kita harus mendukung di dalam satu sinergi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian juga yang ketiga ini kelompoknya Pak Sugi, Pak Sugi, Sutini dan seterusnya. Nah,
ini ke jantung hati, mungkin karena pas gambarnya yang belakang seperti ini. Jadi yang belakang sendiri kalau di belakang itu Pak Wid dan Pak Harman kalau nggak salah. Gitu. Nah, sekali lagi semua punya peran, kita semua itu punya peran, sama halnya sarang dan ranting-rantingnya. Jadi tidak bisa kemudian kita ngejas itu apa? Menghakimi, menyalahkan yang gambar. Nah, kan asalnya dari belakang. Oke, saya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kelompoknya Pak Purwo, ya, dengan Sambil yang ujung. Nah, ini gambar Pak Sandi. Ya, Rambutnya jadi, bentukul. informasi yang sama kadang-kala ditangkap berbeda dan semakin jauh. Nah, ini pentingnya kerjasama, kepekaan, berkomunikasi, sebenarnya maknanya ke sana. Sehingga maaf Bapak Ibu, bukan maksud saya kemudian hanya guyon-guyon saja, tidak. Jadi semua punya maksud sebenarnya. Karena ini menunjukkan kita semua di Don Bosco. Jadi, karena kan kadang-kala ada juga yang satu karena tersinggung, nah itu terjadi. Nah, ini semua yang kita harapkan, ini wajah-wajah kita sebenarnya. Jadi bukan kelompok-kelompok, enggak. Sebenarnya kemarin itu mau saya balik lagi dengan cara, sebenarnya gambarnya sama kata, tapi dengan verbal. Kalau tadi kan tindakan. Kadang-kadang kan kita itu harus diam, tapi bergerak, melakukan sesuatu. Sama hanya bacaan PKSN ini. Apa gunanya kita hanya lalala tadi yang secara fisik? Ditulis aja, ojo dibatin. Ditulis aja, ojo dibatin ya, ditulis. Engkau ono acara dibatin. Tangannya tremor. Saya kira tulis. Oh, nanti gogrok Pak gitu tambahin. Pak, ini oh. Pertemuan BKSN pada hari ini, semoga dari waktu ke waktu BKSN pertama sampai ke 4 ini sungguh dapat mewarnai hati kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal ajaranmu, dan kami sungguh siap untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa, dengarkanlah doa putra-putrimu di lingkungan Don Bosco ini. Dipersilahkan. Ya Bapa Maha Kasih, kami mengucapkan syukur padamu bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Semoga acara BKSN ini selanjutnya kita bisa memahami dan melaksanakan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang makasih, kami berterima kasih dan bersyukur Bapak selalu menaungi kami, melindungi kami
dan memberikan berkat kepada kami yang selalu kami rasakan, baik untuk istri, anak, cucu, maupun berada. Dan kami mendoakan pada para leluhur kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ampunilah dosanya, perkenankanlah hidup dalam keabadian bersamamu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di depan saudara-saudara kami seiman, kami aturkan terima kasih kami atas kebaikan-Mu yang telah menyembuhkan istri kami dari sakit. Kami juga bersyukur dan mohon kepada-Mu di depan teman-teman kami, agar cucu kami Selana, Sai, Belva, dan Beni bisa menyelesaikan tugas dalam mengikuti pendidikan baik di SD, di SMA, juga di perguruan tinggi. Semua ini ya Bapa, kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mendoakan suami, istri, anak atau cucu atau kerabat atau leluhur yang sudah menghadap-Mu. Bapa, masih banyak ungkapan hati yang belum bisa kami doakan pada malam hari ini, namun Engkau mengetahuinya. Kiranya wujud atau ucapan syukur dalam hati kami masing-masing Engkau terima. Marilah kita satukan segala doa, syukur dan permohonan kita seperti yang telah Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Diteruskan dengan doa penutup halaman 46. Didoakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi-Mu dan mengungkapkan kasih itu dengan mentaati sabda-Mu. Engkau adalah sumber pembaharuan hidup kami. Bantulah kami mengatasi kerapuhan kami, serta berjuang mengatasi segala tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga.
persembahkan. Matur nuwun. Maaf aku tak iring-iring mau aku masih belum ya.